ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Al-Baqarah 261 dan 262. Masalul ladzina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina.
perumpamaan orang-orang yunfikuna yang menginfakkan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamasali habbatin itu seumpama satu butir biji ambatat yang menumbuhkan sab'a sanabila 7 tangkai fi kulli sumbulatin, selanjutnya masing-masing tangkai itu mi'atu habbatin menghasilkan 100 biji. Wallahu Allah yudha'ifu akan melipat gandakan lagi liman yasha'u, liman kepada siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Wallahu Allah itu wasi'un dat yang maha luas, alimun maha mengetahui. Perumpamaan orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah itu akan mendapatkan pahala seperti seumpama satu butir biji yang ketika ditanam tumbuh menumbuhkan sab'a sanabila 7 tangkai. Lalu masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 biji. Perumpamannya begitu. Dan itu belum cukup. Wallahu yudha'ifu, Allah masih akan melipat gandakan lagi limay yasa'u kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya pahala kebaikan itu bisa berbeda-beda pahalanya antara satu orang dengan orang yang lain, kata ulama, tergantung dari tingkat keikhlasannya. Sekali lagi tergantung pada tingkat keikhlasannya. Bisa jadi ada orang bersedekah nominalnya kecil, tetapi oleh Allah itu pahalanya dilipat gandakan menjadi sangat besar. Misalkan ada orang yang bekerja sehari-hari, misalkan satu hari penghasilan hanya 30.000, tapi dia kendel, berani menginfakkan misalkan 10.000, kan banyak banget itu. Maka itu bagi Allah itu nanti pahalanya yang akan diberikan bisa jadi itu lebih besar daripada orang yang sedekah 100.000 karena dia penghasilannya satu hari 1 juta. Jadi itu berbeda-beda tergantung diantaranya tingkat keikhlasan masing-masing. Wallahu Allah wasi'un alim, maha luas maha mengetahui. Selanjutnya ayat yang ke-262, alladzina yunfikuna amwalahum, alladzina orang-orang yunfikuna yang menginfakkan amwalahum harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah, tsumma la yutbi'una, kemudian mereka tidak mengikuti, maksudnya setelah bersedekah itu tidak menyertai infak sedekahnya itu, ma'anfaku yang mereka infakkan, tidak menyertainya dengan apa? Manna wala ada, yaitu dengan mengungkit-ungkit infaknya, mengungkit-ungkit sedekahnya, wala adan, dan dia juga tidak menyakiti perasaan yang menerimanya, lahum, maka orang-orang tersebut ajruhum akan mendapatkan pahala inda rabbihim dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut, mereka juga tidak khawatir. Artinya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan infaknya, asalkan sedekahnya itu tidak diiringi dengan manau wala ada, yaitu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, kemudian menyakiti hati penerimanya. Itu pahalanya
sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita itu harus hati-hati. Ada di antara dua amal perbuatan. Ingat bahwa setiap amal ibadah seperti halnya tanam-tanaman itu masing-masing tanaman ada penyakitnya. Ibadah sedekah atau berinfak itu juga ada penyakitnya kalau tidak hati-hati, yaitu manawwala ada, yaitu penyakit mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Misalkan kita sebagai orang tua kadang-kadang keceplos itu ya, karena emosi itu ngungkit-ngungkit jasa orang tua kepada anak. Aku kan sudah belikan kamu ini, aku sudah turuti kemauan ini, aku sudah begini. Maka itu termasuk mengungkit-ungkit kembali apa yang telah diberikan. Wala adan, dan tidak boleh menyakiti. Makanya pemberian yang baik itu benar-benar harus menjaga, sampai-sampai harus menjaga kehormatan penerimanya. Karena apa? Jangan sampai ada pemberian itu bahkan tidak hanya menyakiti, menyebabkan mereka malu saja. Itu sebaiknya kalau bisa itu dihindari. Maka di zaman Nabi, sahabat Nabi itu ada misalkan sedekah subuh. Jadi para sahabat Nabi ini berlomba-lomba itu membantu saudaranya yang susah itu pagi-pagian. Jadi punya apa taruh di depan rumah, taruh di depan pintu, tanpa tahu siapa yang memberi. Supaya apa tujuannya? Biar yang menerima itu nggak ada rasa malu, nggak ada rasa tersinggung dan sebagainya. Karena kalau kita memberi kepada orang lain, berinfak, bersedekah, kemudian diiringi dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti, maka kemudian pahalanya itu bisa jadi hilang, bisa jadi berkurang, macam-macam lah seperti itu. Jadi berinfak, bersedekah itu benar-benar harus dijaga dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya. Maka kemudian dicontohkan lagi bahwa bersedekah, berinfak itu di antara adabnya sebaiknya itu jangan memanggil yang akan menerima. Jadi kita antarkan kepada mereka. Kalau kita memanggil mereka itu kan sangat mengganggu. Mungkin mereka akan jadi malu dan seterusnya. Nah, zaman sekarang ini zaman sudah modern. Orang-orang itu punya berbagai macam cara untuk menjaga amal ibadahnya, diantaranya sedekah, agar tidak kecampuran riya dan lain sebagainya. Makanya ada model-model infak, sedekah, tapi kita tidak ketemu dengan orangnya, karena hanya transfer misalkan, hanya percaya gitu saja. Walaupun yang begini ini agak rawan juga disalahgunakan, tetapi dari segi ini ada baiknya. Jadi menghindari kita itu mengungkit-ungkit, menghindari kita itu menyakiti penerimanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa penerimanya. Nah, itu dari sisi ini ada baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita ketika kita bersedekah, menolong orang lain, benar-benar bisa menjaga diri dari manawwala ada, yaitu perbuatan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati penerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.